Hai, jumpa lagi di Sangkakala Movie. Hari ini gue bakal alurin cerita film tentang dua keluarga yang berbeda, di mana ada satu keluarga miskin yang mencoba masuk ke keluarga kaya dengan cara-cara yang memalukan untuk suatu tujuan, bahkan rela menjadi benalu yang amat sangat merugikan. Film ini banyak sekali mendapatkan penghargaan di ajang internasional karena alur ceritanya bisa saja terjadi di kehidupan nyata sekitar kita. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke alur ceritanya. Diawali dari kehidupan keluarga Kim Ki-taek bersama istri Park Jung Sok. Memiliki putra-putri bernama Ki-woo dan Ki-jung. Mereka tinggal di rusun tua lantai dasar yang sempit dan kumuh, dengan penghasilan hanya sebagai tukang pelipat box pizza, yang dirasakan masih sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jangankan membeli makanan, untuk sebuah hiburan saja, mereka hanya mengandalkan HP kentang dan jaringan wifi gratisan yang tidak terkunci. Pada suatu malam ada seorang pemabuk, selalu kencing dan muntah di depan jendela rumah mereka. Lalu datanglah seorang pemuda, memaki pemabuk tersebut agar tidak melakukan hal menjijikan di depan rumah temannya. Pria tersebut adalah teman Ki-woo, datang bertamu untuk memberikan box coklat berisi batu keberuntungan, warisan dari ayahnya untuk mereka. Sebelum berpamitan, dia menawarkan sebuah pekerjaan sebagai guru les pelajaran. Awalnya Ki-woo menolak hanya karena dirinya orang miskin yang berpendidikan minim. Namun temannya tetap memaksa karena hanya dirinya lah yang dapat dipercaya menjaga gadis kaya tersebut saat dia pergi ke luar negeri. Dan untuk meyakinkan keluarga gadis itu, Ki-jung dengan kemampuan Photoshopnya membantu abangnya mengedit ijazah palsu yang hasilnya mirip dengan yang asli. Keesokan hari, Ki-woo tiba di rumah tersebut dengan nama samaran Kevin dan mulai mengajar Daye yang merupakan murid anak orang kaya rekomendasi dari temannya. Hanya bermodalkan motivasi tingkat dewa, ibunya bernama Yeonkyo takjub hingga memberikan bayaran besar sebagai guru les putrinya. Selesai mengajar, sebelum pulang, Ki-woo mendapati adik Daye bernama Da-song, bocah super aktif yang sangat sulit sekali diatur dalam segala hal. Sebetulnya bocah ini sangat pintar. Dia memiliki hobi menggambar, dari gambar-gambarnya memiliki arti, sebuah makna sulit diartikan bagi orang awam. Saat itu juga muncullah sebuah ide dari Ki-woo, menawarkan teman sewaktu mereka kuliah untuk mengajarkan Da-song, menjadikan Ki-jung adiknya sebagai guru kesenian. Kebetulan ibu rumah tangga itu sedang mencari guru buat putranya, karena sudah banyak guru yang menyerah mengajarkan Da-song. Karena Ki-woo terlihat baik dan terpelajar, akhirnya dia menyuruh secepatnya memanggil temannya agar bisa mengajar putranya. Dari sinilah semua terjadi, karena keputusan Yeonkyo yang terlalu cepat mempercayai orang yang baru ia kenal. Pada pagi hari, Ki-jung datang dengan nama samaran Jessica dan mulai mengajar Da-song. Hanya beberapa menit saja, dia berhasil membuat Da-song yang hyperaktif menjadi penurut. Hal itu membuat Yeonkyo menjadi senang terhadap Jessica. Tidak hanya itu, Jessica juga mampu menebak arti gambar-gambar yang berkaitan dengan masa lalu alami Da-song yang dibenarkan oleh Yeonkyo. Tak beberapa lama, pulanglah Dong-ik, kepala keluarga tersebut. Dia adalah bos besar di perusahaan ternama. Karena sudah larut malam, Ki-jung segera diantarkan oleh supir mereka. Dalam perjalanan, tentu saja Ki-jung menolak diantarkan sampai ke rumah karena tak ingin identitasnya terbongkar. Hingga muncullah sebuah ide busuk menjebak supir tersebut, membuat dia masuk perangkap dalam jebakan Ki-jung. Keesokan malam saat pulang kantor, Dong-ik baru menyadari ada CD yang tertinggal di dalam mobil. Dia beranggapan bahwa supirnya telah melakukan seks dengan PSK di dalam mobilnya.
Tanpa menyinggung perbuatannya, akhirnya supir tersebut dipecat secara halus dengan alasan lain. Lalu di malam yang sama, Kijung menawarkan supir berpengalaman kepada Yeonkyo untuk suaminya, yang tidak lain adalah ayahnya sendiri dengan nama Kim. Pada keesokan pagi, Kim mulai menjalankan profesi menjadi supir. Dengan bakat sebagai driver handal puluhan tahun, membuat Dong-ik merasa senang dan nyaman dengan skill mengendarai mobilnya. Tidak puas sampai di situ, keluarga Kiwo dengan matang menyusun sebuah rencana untuk melengsarkan asisten rumah tangga atau bibi yang sudah dipercaya bertahun-tahun. Kiwo mencari tahu dari Daye tentang bibinya. Rupanya bibi itu sangat alergi dengan kulit buah persik yang dapat menyebabkan alergi, meriang, sesak napas, dan batuk-batuk, mirip gejala TBC. Dengan skill fitnah, Kim berusaha mempengaruhi Yeonkyo akan keselamatan keluarganya agar tidak tertular penyakit TBC, dan Yeonkyo pun melihat dengan mata kepalanya sendiri tanpa sadar kelakuan trik dari supirnya itu. Akhirnya rencana itu mulus 100%, membuat bibi tersebut dirumahkan dengan alasan kesehatan. Di malam yang sama, Kim paham betul dengan kondisi keluarga bos tersebut, hingga pada akhirnya dia memberikan kartu penyalur asisten rumah tangga ternama untuk membantu dalam segala urusan rumah. Akhirnya satu persatu keluarga Kiwo masuk di bagian lingkaran terpenting keluarga tersebut dengan nama dan identitas yang berbeda-beda. Suatu ketika Dong-ik pulang membawa banyak mainan. Dasong, anak yang tergolong cerdas, mencium aroma bau yang sama pada kedua orang itu. Sontak hal itu membuat mereka panik takut terbongkar. Suatu pagi menjelang hari ulang tahun Dasong, mereka berkemas mengadakan camping di suatu tempat untuk beberapa hari. Kesempatan itu lalu dimanfaatkan oleh keluarga Kiwo. Tak tahu diri memang, di saat majikan pergi, mereka bebas melakukan apa saja serasa rumah sendiri. Hingga pesta miras di rumah orang kaya baik hati tersebut untuk merayakan kemenangan menjadi penipu. Saat itu turunlah hujan lebat. Tiba-tiba bel rumah berbunyi yang tak lain adalah asisten rumah tangga yang sudah dipecat. Bibi itu memohon dibukakan pintu karena ada barang yang tertinggal. Tak ingin pestanya terganggu, mereka mengizinkan masuk agar bibi itu dapat cepat segera keluar setelah barang yang tertinggal ditemukan. Saat menuju dapur, Chung Sok melihat bibi itu sedang berusaha mendorong sesuatu dan meminta tolong membantu menggeserkan lemari. Betapa terkejutnya saat mendapati pintu lorong di balik lemari tersebut, yang kemungkinan majikannya pun tidak mengetahui. Lalu ia mengikuti langkah bibi tersebut hingga terkejut mendapati seorang pria yang dalam kondisi lemah dan kelaparan tak berdaya di bunker itu. Moon Gwang menjelaskan bahwa pria tersebut ialah suaminya bernama Gun Se, tinggal di bunker sudah 4 tahun. Moon Gwang bercerita dahulu dia bekerja pada pemilik pertama rumah itu, yang merupakan seorang arsitek ternama. Lalu si arsitek menjual rumah kepada keluarga Dong-ik beserta dirinya yang saat itu memang sedang mencari asisten rumah tangga. Arsitek itu merahasiakan bunker jelek tersebut karena dapat menurunkan harga jual rumah. Tujuan dirinya menaruh suaminya di bunker karena bunker adalah tempat yang aman untuk berlindung dari segala hal masalah yang dialami suaminya. Chung Sok mengancam akan melaporkan hal ini. Dengan berlutut, Moon Gwang memohon agar tidak dilaporkan dan akan segera membawa suaminya keluar serta memberi dia uang tutup mulut. Saat sedang menguping pembicaraan, mereka bertiga terpleset, yang membuat kedok mereka terbongkar. Dia segera mengambil foto untuk dilaporkan kepada bosnya. Keadaan berbalik, mereka menjadi bahan ejekan karena takut bibi tersebut melaporkan mereka kepada bosnya. Saat sedang lengah, Kim berusaha mendorong hingga terjatuh. Saling serang terjadi. Tiba-tiba suara telepon berbunyi. Tidak lain adalah majikannya yang beberapa menit lagi tiba di rumah.
karena membatalkan camping akibat cuaca buruk. Dengan sangat cepat, Chung Sok segera menyiapkan makanan majikan. Ki-jung merapikan sampah bekas pesta. Ki-wo membantu ayahnya menyekap pasangan itu kembali ke bunker. Setibanya majikan di rumah, bibi itu berusaha lari menuju Yeon-kyo saat di dapur. Namun dihadang Chung Sok hingga terjatuh, mengakibatkan kepalanya terbentur keras. Kim segera menutup pintu bunker. Dia melihat Gun-se melakukan hal aneh, membenturkan kepala ke saklar lampu. Ternyata hal itu dilakukan setiap hari sebagai wujud rasa syukur dan terima kasihnya kepada Dong-ik. Bahkan setiap kode lampu kelap-kelip memiliki arti jika menggunakan sandi Morse. Kemudian Kim mengikat Gun-se agar tidak melakukan hal-hal aneh. Di sisi lain, kondisi masih terkendali. Yeon-kyo menceritakan saat Dason kelas 1 SD melihat hantu yang ternyata adalah Gun-se menampakkan diri keluar dari bunker. Hal itu membuat anak bungsunya menjadi trauma yang rupanya dituangkan lewat gambar tanpa diketahui orang tuanya. Saat kondisi mulai aman, Kim segera menutup bunker dan mereka bergabung untuk keluar. Apesnya lagi, Dasong keluar membawa tenda untuk berkemah di taman. Mengetahui apa yang dilakukan Dasong, majikan tersebut mengawasi anaknya dengan duduk di sofa yang di depannya meja besar tempat Kim, Ki-jung, dan Ki-wo bersembunyi. Saat sedang memperhatikan sang bungsu, mereka mencium aroma bau badan si supir. Akhirnya mereka jadi ngomongin tentang masalah bau badan pada supirnya. Kim yang saat itu terjebak bersama anaknya mendengar hinaan dan cacian dari majikannya. Saat majikan tersebut sudah tertidur pulas, mereka bertiga berhasil keluar. Namun kesedihan mereka terlihat saat tempat tinggalnya sudah terendam banjir akibat hujan deras malam itu. Di sisi lain, Moon Gwang tersadar dan tak lama akhirnya meninggal karena pendarahan. Hal itu membuat Gun-se panik memberikan sinyal sandi lewat lampu. Kebetulan Dasong yang saat itu sedang camping di halaman melihat lampu tersebut dan mengartikan sebagai tanda pertolongan. Pagi hari pun tiba. Majikan tersebut mengadakan pesta Ulta Dasong. Dia mengundang Ki-wo dan Ki-jung yang saat itu sedang tinggal di pengungsian korban banjir dan memanggil Kim mengantarkan ke supermarket belanja keperluan pesta Dasong. Saat di dalam mobil, Yeon-kyo mencium aroma bau badan sang supir yang membuat dirinya tersinggung. Saat pesta berlangsung, Ki-wo membawa batu keberuntungannya ke bunker. Tanpa sengaja batu itu terjatuh. Mendengar hal itu, Gun-se dengan cepat menyerang Ki-wo tanpa ampun dan menghantam kepala Ki-wo dengan batu keberuntungannya. Dengan santai tanpa diketahui yang lain, Gun-se menutup pintu bunker dan berjalan ke kerumunan orang banyak, lalu menyerang tamu-tamu di sana. Hingga puncaknya pisau ditancapkan ke dada kiri Ki-jung serta memanggil-manggil Chung Sok karena sudah membuat istrinya meninggal. Perkelahian mereka pun berlangsung. Kim hanya bisa terdiam seperti orang kebingungan, hanya menekan luka Ki-jung dan melihat Daye menggendong Ki-wo yang terluka. Perkelahian masih berlanjut, akhirnya Gun-se tewas ditusuk Chung Sok. Dengan kepanikan, Dong-ik meneriaki Kim agar melemparkan kunci mobil. Lalu kunci tersebut terjatuh di dekat Gun-se. Mencium aroma tak sedap, Dong-ik auto menutup hidungnya. Melihat hal itu, Kim yang merasa bau sama seperti Gun-se tersinggung hingga menancapkan pisau ke tubuh Dong-ik. Kim berlari hilang tanpa jejak. Singkat cerita, 1 bulan sudah Ki-wo tersadar dari koma. Chung Sok dan Ki-wo diproses secara hukum dengan dakwaan penipuan. Dengan masa hukuman percobaan, Ki-jung meninggal saat tragedi penusukan tersebut. Setelah masa percobaan usai, Ki-wo tak tahu lagi kabar ayahnya. Hingga suatu hari ia menaiki bukit memandang rumah itu dengan kenangan menyedihkan yang telah diisi oleh orang baru. Hingga larut malam menjelang, dia melihat lampu kelap-kelip berirama. Ki-wo berusaha mengartikan kode menggunakan sandi Morse.
Kiwo sangat bahagia karena kode itu dikirim oleh ayahnya. Kim mengabarkan bahwa dirinya dalam kondisi baik. Setelah penusukan, dia berlari ke arah pintu garasi yang kamera pengawasnya sudah diputus oleh Moon Gwang dan bersembunyi di dalam bunker tersebut. Dia menceritakan sudah mengubur Moon Gwang dengan wajar. Untuk bertahan hidup setiap malam, dirinya selalu keluar mencuri makanan. Saat pemilik rumah sedang terlelap, ayahnya berpesan belajarlah dengan giat agar kelak menjadi orang sukses dan dapat membanggakan kedua orang tua. Singkat cerita, Kim sudah sukses memiliki uang banyak membeli rumah itu dan berhasil memeluk ayahnya keluar dari bunker rumah tersebut. Namun hal itu hanya bayangan halusinasi Kiwo dan tetap menjadi orang miskin. Nah, itulah film berjudul Parasit yang mengingatkan kita agar berhati-hati dan tidak mudah untuk mempercayai sebuah lingkungan atau orang yang baru kita kenal, di mana hal ini kemungkinan terjadi di kehidupan nyata. Sekian dan terima kasih.